cost theory. Ya, teori biaya. Udah jelas ya, nanti boleh dibaca lebih lanjut ya. Konsep biaya. Konsep biaya ini ada kalau Anda melakukan aktivitas ya. Jadi kalau nggak ada aktivitas produksi, dilarang keras ya mengeluarkan uang, kan gitu. Gema ya, mohon maaf. Mungkin ada yang bocor. Nah, konsepnya apa? Kita mulai dari yang pertama, konsep biaya relevan ya. Jadi biaya itu akan muncul kalau ada faktor-faktor produksi yang kita gunakan. Artinya faktor produksi tidak free. Di dunia nggak ada yang free, nggak ada yang bebas. Nah, kenapa harus kita beli? Berarti apa faktor produksi? Menurut teori produksi kemarin kita punya sekurang-kurangnya ada 4 ya faktor produksi yang kita bisa gunakan dalam rangka apa? Kita membuat atau menciptakan atau meng-create barang dan jasa. Ya. Faktor produksinya apa? Faktor produksinya itu 4 tadi ya. Nah, karena ada faktor produksi yang kita gunakan berarti akan muncul cost ya. Nah, yang pertama biaya relevan ya. Nanti apa itu bisa dibaca sendiri ya. Relevant cost ya, biaya yang terjadi ya dan kita gunakan ya. Nah, pada saat penghitungan boleh aja nanti Anda ketemu yaitu dalam rangka penggunaan konsep current cost. Boleh ya. Contoh misalnya ya, perusahaan konstruksi punya persediaan. Ini diproduksi ya, diproduksi. Ya, sebentar ya, sebentar. Perusahaan konstruksi, dia punya inventory. Kenal ya Bapak dan Ibu, persediaan. Apa? Misalnya dia punya 1.000 ton baja. Nah, pada waktu dia beli, harganya ton 250.000. Nah, pada waktu dia beli, saat ini harganya sudah jadi 2 kalinya, 500.000 per ton. Nah, kalau perusahaan mengerjakan sebuah proyek, biaya yang diperhitungkan untuk baja yang mana? Yang biaya sekarang. Kita sebut tentunya biaya sekarang. Ya, saat ini. Ya, yang saat ini ya, kondisi existing ya. Berarti kita akan menghitung dia 500.000 ya. Jadi nggak dimasalahkan. Tapi kalau orang akuntansi dia akan menghitung harga perolehannya dulu berapa, harga saat ini berapa. Nah itu di akuntansi ya, Bapak dan Ibu. Nanti karena pendekatan itu banyak sekali ya. Oke. Terus yang kedua, yang kita sebut dengan opportunity cost, biaya peluang. Apa itu? Nah, ini dibaca teorinya ya. Jadi biaya peluang itu adalah suatu ukuran dari biaya ekonomi ya yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa. Ya, kita sebut saja good and service ya. Nah, kaitannya apa dengan alternatif lain yang harus dikorbankan? Makanya disebutnya opportunity ya. Jadi contoh misalnya perusahaan punya peralatan modal digunakan untuk produksi barang A dan barang B. Jika perusahaan memilih menggunakan alat tersebut dalam produksi A, maka dia akan kehilangan opportunity dalam memproduksi barang B ya. Betul kan ya? Bapak dan Ibu begini misalnya. Ini saya suka tanya sama teman-teman yang S1 ya. Dia ada di Simpang. Betul ya? Mahasiswa lulus SMU itu kan ada di persimpangan. Dia mau pilih jalan kanan atau jalan kiri. Ya. Dua-duanya sama-sama punya pengaruh ya. Artinya apa? Jalan kiri dia nggak lanjutin itu sekolah ya. Jalan kanan dia lanjut ya dari SMU, SMK atau yang lain sejenis itu dia masuk perguruan tinggi ya, yaitu dia sekolah misalnya. Nah, artinya apa? Berarti dia akan mempunyai berapa kalau ditanya berapa harga dia sekolah? Bisa jawab nggak teman-teman? Kalau saya tanya nih, berapa harga dia sekolah? Nggak usah pakai angka. Bisa ada yang jawab? Hah?
selama kuliah bukan? Gimana? Ya, kan selama kuliah bisa diuangkan ya. Jadi begini, biaya dia sekolah ya, Anda tahu berapa Bu SPP-nya, berapa ininya, bla blanya ada. Tapi sebetulnya yang kita sebut sebagai biaya oportunitas itu adalah karena dia sudah memilih tadi, ya kan dia ada dua alternatif. Pilih dia mau lanjut sekolah atau dia mau kerja, kan gitu ya. Ini ada pilihan ya, ada opsi kan. Opsinya ada dua. Lanjut sekolah ataukah dia kerja. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dihitung berapa biaya dia sekolah, itu kita harus hitung kalau saya itu bekerja, berapa gaji yang saya peroleh atau ya kalau saya sebut upah ya nggak enak kan, wage atau salary-nya ya yang dia peroleh ya dikalikan masa itu lama waktu dia menempuh sekolahnya tadi. Ya, karena dia udah pilih sekolah, maka dia kehilangan waktu untuk bekerja. Benar nggak? Logika kita. Betul Bu, masuk Betul akal. Bu. Betul ya? Dikorbankan. Jadi dikorbankan kan? Jadi opportunity untuk dia bekerja nggak ada buat teman-teman yang sekolah ini. Ini saya nggak bicara teman-teman MM ya, nggak loh ya. Saya nggak ngomong Anda. Saya ngomong anak S1, dia ada di simpang jalan. Dia masuk kanan, pilih jalan ke kanan atau jalan ke kiri gitu ya. Ini sekolah lanjut, ini kerja. Nah, jadi harga dia sekolah berapa? Bukan SPP, Bapak dan Ibu, yang harus dibayar ke misalnya ya dia lanjut ke Widyatama, berapa SPP-nya, berapa biaya sumbangan pembangunan, ini uang SKS bla bla blanya, saya nggak hafal itu, ya pokoknya keluarlah angka X, bukan itu. Jadi opportunity itu biaya yang dia seharusnya peroleh, ya kalau dia bekerja gitu. Karena dia tidak memilih bekerja, tapi dia memilih sekolah, maka dia kehilangan. Ya, itu opportunity. Paham ya? Silakan. Dan tiap orang nggak perlu sama ini. Ya, karena Anda punya kompetensi, punya keahlian, kemampuan masing-masing gitu. Biasa aja. Si A, si B, C itu nggak perlu sama. Ya. Iya toh? Nah begitu teman-teman ya. Nah itu biaya opportunity. Yang ketiga, biaya eksplisit dan implisit. Apa? Eksplisit udah jelas ya. X itu eksternal, ya, luar. Implisit dari internal gitu ya. Ya toh. Nah, ini Anda tinggal dikategorikan aja, ini mudah ya, tidak ada hal yang sulit. Anda cari nanti pengelompokannya ya, di list aja yang eksplisit berapa, yang implisit berapa. Nanti bisa dihitung ya. Biaya implisit ya, biaya eksplisit. Ini mudah sekali, sudah jelas ya. Nggak perlu dijelaskan lagi mana yang eksplisit, mana yang implisit ya. Oke. Terus yang keempat biaya incremental ya. Apa ini? Incremental ya. Nah, incremental itu biaya yang akan timbul sebagai akibat adanya satu pengambilan keputusan ya. Nah, biasanya incremental merupakan perubahan biaya total ya. Karena adanya keputusan yang kita buat ya. Bisa bersifat tetap, bisa juga variabel ya. Ini bisa ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu udah ambil, ya udah. Kita kan sudah ambil keputusan gitu ya. Ya toh? Maka dia akan menanggung itu, apakah itu kerugian ya atau yang lain. Dia bisa tutup ya dengan biaya total yang ditanggung ya. Incremental ini tapi orang menyebut tidak sama dengan marginal cost ya. Pemahamannya beda ya. Kalau marginal cost itu kita mencarinya dari selisih total cost ya. Incremental tidak ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah 4 ya. Nah, jadi ada 4 biaya ya. Ya toh? Ada 4 biaya. Ini udah biasa, udah terjadi nih ya. Kalau Bapak dan Ibu melakukan aktivitas ya di perusahaan, itu sebenarnya ada. Cuman Anda nggak sadar ini masuk yang mana, ini masuk yang mana begitu. Padahal itu sudah dilakukan ya. Iya kan? Sama Bapak dan Ibu, ada nggak para pengusaha di sini? Kalau ada, saya tanya, apakah produk Anda sudah dihaki? Ini kan teman